Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang induksi elektromagnetik, ya, yaitu proses terjadinya arus listrik atau arus induksi, ya, akibat adanya perubahan garis-garis gaya magnet yang terkurung oleh kumparan. Ya. Nah, ini di thumbnail ini diperlihatkan bahwa ini ada magnet, ada kumparan dan galvanometer. Oke, untuk selanjutnya perhatikan dengan seksama proses terjadinya GGL induksi atau terjadinya arus induksi. Oke, lanjut ke pembahasan. Ya, untuk sementara kita langkah ke sini dulu. Induksi elektromagnetik atau induksi elektromagnet itu yang dipelajari adalah percepatan Faraday, kemudian GGL induksi magnet atau GGL induktansi, ya. Yang ketiganya GGL induksi diri dan energi induktor. Kemudian yang keempat generator AC, yang terakhir adalah transformator. Nah, dari teori ini ya ditemukan generator AC dan generator DC. Tapi nanti kedepannya generator DC tidak dikembangkan karena tidak efisien untuk eh, bisnis ya atau untuk ekonomi kalau karena ada masalah yang lainnya gitu ya. Yang dikembangkan adalah generator AC alternating current. Oke, lanjut ke pembahasan. Yang pertama adalah percobaan Faraday. Nah, dari sekian banyak ilmuwan ya yang meneliti tentang bagaimana ini terjadinya arus listrik, yang berhasil adalah Faraday. Nah, alatnya yang pertama adalah magnet batang, ya, biasa utara selatan. Nanti garis-garis gaya magnet berasal dari utara menuju selatan, ya. Dari mulai yang paling besar ke yang paling kecil nantinya ya nilainya. Kemudian di depan ada kumparan atau solenoida yang kita bahas ya. Jumlah lilitannya adalah N, kemudian di sini ada galvanometer ya, atau boleh galvanometer untuk zaman sekarang diganti dengan ampermeter atau voltmeter. Yang penting bisa dilewati arus atau bisa menunjukkan adanya arus atau tidaknya dalam rangkaian ini atau dalam kumparan ini. Nah, yang pertama adalah magnet digerakkan menuju atau ke dalam kumparan. Ketika magnet mendekati kumparan atau memasuki kumparan, maka seperti ini, ya. Maka nanti ujung kumparan akan melawan ini. Nah, jadi utara. Nah, ini kemagnetan namanya. Nah, gerakan dengan kecepatan tertentu ya. Nah, misalkan V memasuki kumparan, nah nanti garis-garis gaya magnet yang ada di magnet ini akan terkurung secara maksimal kalau ini magnet berada di dalam gitu ya. Oke. Masuk. Nah, ini jadi utara, ini jadi selatan. Maka garis-garis gaya magnet menurut magnet sendiri ke arah kanan, menurut kumparan sendiri ke arah kiri. Nah, seperti ditujukan seperti gambar ini ya. Nah, ini berarti B. Artinya garis-garis gaya magnet yang terkurung oleh kumparan. Ya, arahnya ke kiri. Nah, sehingga nanti kumparan ini bersifat magnet sementara. Utara selatan, dari garis-garis gaya magnetnya ke arah kiri. Nah, untuk menentukan arus, nah, seperti ini, maka terjadi arus listrik. Nah, kenapa ya? Nah, kenapanya kita jawab nanti. Nah, untuk menentukan arah arus, maka kalian dapat menggunakan kaidah tangan kanan dikepalkan, misalkan ya, dikepalkan dikit lah setengah kepal. Nah, jari-jari sebagai arah ya, ujung jari kalian itu yang empat itu sebagai arah arus nih. Kemudian medan magnetnya ke arah kiri, B yaitu pakai jempol ya. Nanti muter tuh arusnya, bahkan nanti gini muternya. Ya, muternya kayak gini, ikuti lingkaran ini, lingkaran pegas atau lingkaran solenoida. Nah, nanti timbul arus. Nah, ya, timbul arus ya sebesar I. Nah, GGL galvanometer ini akan menunjukkan arus listrik berapa besarnya. Nah, ini yang penting menunjukkannya berapa, yang menunjukkan ke arah mana gitu ya. Nilainya nanti dihitung berapa. Nah, nanti lewat ke sini muter lagi ikut terus selama gerakan magnet dari kiri ke arah kumparan itu berarti arusnya muter kayak gini, ya. Ya, muter. Nah, kenapa ya? Nah, ini jawabannya. Ya. Pada kumparan terjadi perubahan plek magnet tiap detik. Kenapa? Nah, karena di sini dikurung. Nah, dikurung garis-garis gaya magnet dari magnet itu dikurung oleh kumparan. Nah,
disebutnya D plug DT. Nah, jangan D plug per DT, D plug DT ya nyebutnya. Ya, ini bergerak dari keadaan minimum. Nah, kapan dia minimum? Pada saat magnet jauh dari kumparan, itu minimum atau nol ya. Garis gaya magnetnya atau plug magnet tiap detiknya nol. Kemudian pada saat magnet memasuki kumparan, nah itu berarti plug magnetnya dalam keadaan maksimum. Ya, oke, dia bergerak dari nilai minim sampai mak ya. Oke. Nah, akibat adanya perubahan plug magnet dari minimum sampai maksimum, nah maka di sini terjadi perubahan arus listrik yang ditunjukkan oleh galvanometer. Nah, DI DT. Kalau ini D plug DT, ini berarti DI DT. Oke? Jangan DI per DT ya, DI DT ya. Ini namanya perubahan arus tiap waktu atau tiap detik lah gitu ya. Oke, seperti itu. Ketika magnet masuk, ingat. Nah, B magnet di dalam kumparan. Berarti nanti diam aja gini. Kayak gini. Ketika magnet berada di dalam, maka nanti utara selatan ini yang tadi itu tidak ada lagi. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena garis-garis gaya magnet yang terkurung oleh kumparan, nah seperti ini ya keterangannya, ya, tidak terjadi lagi. Jadi tetap, nah, alias maksimum ya terkurang yang maksimum. Nah, akibat ininya maksimum, maka tidak ada perubahan lagi, sehingga nanti, nah perubahan arus juga ikut nol. Mungkin ini Anda lebih mengerti lah gitu ya. Ini terjadi jika ada perubahan. Ini maksimum berarti tidak ada perubahan, maka ini harusnya nol. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang magnet keluar dari kumparan atau dikeluarkan. Kita gambar lagi. Ya, gambar yang ini kita ulangi. Keluarkan. Nah, ketika dikeluarkan, nanti yang tadinya utara kemudian normal, nah kemudian selatan. Nah, ini kenapa? Karena ini bertolak bertolak saling tolak menolak ya. Nah, oke, keluarkan dengan kecepatan yang sama seperti yang tadi. Saya ulangi ya. Nah, tuh, ya, tuh. Nah, ini berarti garis-garis gaya magnet yang tadinya maksimum akan menjadi nol. Kembali lagi ke awal ketika magnet berada di sebelah kiri. Ya. Oke, maka arusnya yang terjadi adalah begini. Nah, ini utara, ini selatan. Berarti garis-garis gaya magnet kumparan sendiri ya itu ke arah kanan. Ya, ngerti nggak? Nah, berarti nanti garis-garis gaya magnet itu ditunjukkan oleh jempol ya. Kemudian nanti arusnya ditunjukkan oleh jari-jari ya, ujung-ujung jari kalian. Nah, ini berarti ke bawah ya. Nah, nah jadi nanti kalau kalau gerakannya, nah, lihat dulu keterangan ini. Deplug DT itu bergerak dari maksimum ke minimum. Akibatnya, maka di sini terjadi perubahan arus dari maksimum juga ke minimum ya. Oke, nanti gimana caranya sekarang? Masuk, keluar, masuk, keluar. Pada saat ini masuk berarti arus muternya gini. Pada saat arus keluar, magnet keluar bukan arus. Pada saat magnet keluar, ya, berarti nanti arus ke sini. Masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, di sini terjadi perubahan plug magnet ya. Maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum, minimum. Nah, oke. Arus juga sama. Maksimum, minimum, maksimum, minimum. Jadi arus atau plug magnet sama-sama bergerak dari keadaan 0 ke maksimum, 0 ke maksimum ya. Maka disinilah timbul arus AC. Kalau apa? Kalau gerakannya seperti ini. Ya. Saya balik lagi ya. Nah, tuh. Ini gerakannya. Tuh ya. Ini bolak-balik. Berarti nanti arus bolak-balik di sini. Galvanometer nanti gerak kiri, gerak kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Gitu ya. Sampai seterusnya. Ya, saya percepat ya. Nah, jadi kesimpulannya gini. Arus listrik terjadi jika ada perubahan plug magnet. Gitu aja ya. Kapan? Pada saat memasuki dan pada saat keluar kumparan. Gitu ya. Itu percobaan Faraday. Sehingga nanti rame-rame membuat dinamo atau generator ya. Buat generator AC dan DC. Yang berhasil adalah dinamo ya. Dinamo ya. Itu nama orang ya. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua, GGL induksi elektromagnetik atau GGL induksi magnet sama ya. Nah, kalau tadi magnet yang bergerak, sekarang
penghantar atau kumparan yang digerakkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ringan mana? Ringan penghantar yang digerakkan atau kumparan yang digerakkan. Oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Ini ada penghantar KLMN ya dan konduktor BA. Ini bisa digerakkan kiri kanan ya. Nah, hambatannya KLMN BA itu taruh saja R total di sini ya. Nah, disimpannya tidak boleh saja di sini, boleh di sini, boleh di sini sendiri ya. Ini anggapan total saja ya. Nah, yang cross ini adalah medan magnet arahnya ke dalam. Nah, lanjut. Nah, ini penghantar BA, konduktor ya. Konduktor itu berarti di bermuatan positif, bermuatan negatif. Bermuatan negatifnya adalah elektron, kalau positifnya disebut positron. Ya, seperti itu. Nah, di konduktor ini ada positron atau muatan positif. Ketika BA atau AB digerakkan ke kanan, maka muatan itu akan ikut bergerak ke kanan. Ya, gitu ya. Itu ya. Nah, nanti gerakannya bolak-balik. Sejauh S. Mundur sejauh S lagi. Ya, seperti ini. Maka timbul seperti yang tadi arus bolak-balik juga. Dari mana? Pada saat ke kanan, ya. Pada saat ke kanan berarti arusnya dari ABLM, ABLM. Pada saat bergerak ke kiri atau digerakkan ke kiri, ya. Tuh. Nanti arusnya dari BAML, BAML. Jadi nanti di penghantar konduktor BA atau AB itu terjadi arus bolak-balik. Kelihatannya bolak-balik di sini pada nguri muter ya. Nih. Jadi nanti ABLM. Nah, dah balik lagi. Nah, misalkan ya. Jadi nanti BAML. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang gimana sih caranya? Nah, gini keterangannya. Nah, ketika digerakkan ke arah kanan, ya, sejauh delta S, ya, saat kawat konduktor AB digerakkan ke kanan, maka satu, ya, muatan positif atau positron pada konduktor ikut bergerak ke kanan. Nah, hingga terjadi arus elementer. Elemen itu kecil ya. Nah, kemana arahnya? Ke kanan, sesuai dengan gerakan ini. Oke? Nah, muatan positif konduktor bergerak di dalam medan magnet. Jadi nanti ada muatan bergerak ke kanan, ya, maka dia akan mendapat gaya seperti berikut. Ini ilustrasinya, ya. Nah, ini muatan elementer positif ya. Berarti kalau positif maka arusnya juga ke kanan. Nah, medan magnet kemana? Masuk. Nah, di sini diilustrasikan ke sumbu jet negatif. Nah, I cross B, ingat ya, gaya magnet dengan cara putar I terhadap B, cross. Ya. Nanti seperti ini. Nah, kalau ini arusnya arus elementer, maka gaya juga gaya elementer, kecil. Nah, gaya elementer ini akan mendorong muatan-muatan yang ada pada konduktor AB ke atas semua. Ya. Kalau tadi bergerak ke kanan cabang 1, sekarang bergerak dari A ke B lebih dari 1, mungkin N buah. Ya. Maka akibat adanya gaya ini, gaya elementer, maka akan timbul, ya, akan timbul arus atau aliran muatan listrik positif dari A ke arah B. Ini banyak ya. Nah, gitu ya. Maka aliran arus listrik ini disebut arus induksi. Nah, jadi arus induksi itu apa? Arus listrik yang terjadi karena perubahan garis-garis gaya magnetnya. GGL-nya disebut GGL induksi elektromagnetik ya. Seperti itu keterangannya. Nah, sekarang kalau digerakkan ke arah kanan berarti nanti muatan atau arus mengalir dari ABLM, ABLM ya, sampai seterusnya ya. Nah, sekarang balik lagi nih, digerakkan ke arah kiri. Nah, maka nanti arus kemana? Arus akan balik lagi ke sini, BAML, sampai seterusnya, ya gitu ya. Nah, terus yang kelima, tuh, AB akan mendapat gaya, ya. Akibat ada arus di sini nih, arus di batang AB ini tadinya, yang ini, maka akan mendapat gaya magnetik. Kemana dia? Gaya magnetik arahnya seperti ini. Nah, ini arusnya tadi, ya. Kalau ke kanan arus elementer, kalau ke atas, ya, pada saat gerakan ke kanan arusnya ke atas. Ini arus induksi, udah gede ya. Nah,
dia berada pada apa? Pada medan magnet. B masuk. Nah, nanti I cross B. Maka ini F. Kalau F elementer ke atas, kalau gaya magnetik pada batang AB atau konduktor AB, gerakannya atau arahnya berlawanan dengan gerakan penghantar AB. Jika ke kanan, maka gaya magnetik ke kiri. Jika gerakan ke kiri, gaya magnetik ke kanan. Nah, ketika AB digerakkan ke kanan, maka arus mengalir dari ABLM. ABLM ya, gaya magnet ke kiri. Ketika digerakkan ke kiri lagi, maka arus mengalir dari BAML, nah gaya magnet ke kanan. Seperti itu ya keterangannya. Oke. Ya. F selalu berlawanan dengan gerakan. Ya, gitu ya. Nah, itulah keterangan dari GGL induksi elektromagnetik atau elektromagnet ya. Oke, mudah-mudahan kalian lebih mengerti lagi. Jadi ada penghantar yang bergerak atau bergerak di dalam medan magnet atau memotong medan magnet, atau yang kedua ada magnet yang digerakkan. Ya. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, sekarang nilainya bagaimana? Nah, di sini berlaku. Karena di sini ada arus melewati hambatan, maka terjadi seperti ini. Nah, usaha mekanik yaitu diperlukan untuk menggerakkan dari B ke C ya, sejauh delta S. Maka W sama dengan F delta S. Nah, kalau di sini delta S, maka di sini juga sebenarnya delta W ya. Ini delta W juga. Nah, ini F-nya ganti dengan gaya magnetik yang telah kita bahas pada medan magnet ya atau induksi magnet. F sama dengan BLV ya. Nah, sekarang usaha listrik berarti gunakan W sama dengan I kuadrat R delta T. Atau W sama dengan V kali I kali delta T. Ya, seperti ini. Nah, nanti ini dengan ini sama. Usaha mekanik sama dengan usaha listrik. Kalau 100% ya. Oke. W sama dengan W. Masukkan V kali I delta T. Sama dengan BIL delta S. Oke. Nah, oke. Coret I-nya tinggal BL delta S per delta T. Nah, ini delta S per delta T, ingat itu GLBB. Atau GLB juga ada ya. Nah, P ini kita ganti dengan E. Ini GGL, gaya gerak listrik. Kalau Inggrisnya adalah EMF ya, tulisannya EMF, electromagnetic force ya, atau GGL ya. Kita sebut GGL, gaya gerak listrik. Electromagnetic force-nya. Oke. Maka rumus ini diganti. Ya. E sama dengan BLV atau boleh min BLV. Apa itu min? Min yaitu arus listrik selalu melawan penyebabnya. Ada arus yang terjadi, arus induksi yang terjadi pada penghantar selalu melawan penyebabnya. Seperti aja nih, magnet utara mendekati kumparan, maka kumparan jadi utara, gitu ya. Itu berlawanan. Hukum Lenz ya. Oke, lanjut. S dengan BL delta S per delta T. Ya. L kali delta S, ini kali ini. Ini panjangnya L, ini delta S, berarti nanti luas. Oke. Nah, delta A. Ya. Nah, terus B kali A itu plug magnet. Jadi plug magnet ada atau plug ya nanti. Plug itu B kali A. Kalau delta plug berarti B delta A. Nah, seperti ini. Ini disebutnya plug magnet. Oke. Perubahan plug magnet. Di awal pada Faraday seperti itu. Bisa delta plug, bisa D plug ya. Oke, sama ya. Tapi kecilan D plug. Oke, lanjut. Nah, ini boleh begini. Plug 2 dikurangi plug 1 per T2 dikurangi T1. Ya. Oke, boleh seperti ini. Nah, karena tadi kumparan itu jumlah liternya adalah N, kemudian negatifnya sesuai dengan hukum Lenz, ya, maka E sama dengan D plug DT. N D plug DT. Kapan ini berlaku? Untuk kumparan. Untuk kumparan. Kapan ini berlaku? Untuk penghantar yang panjangnya L digerakkan dengan kecepatan V. Jadi, ini besarnya GGL itu, GGL sebuah generator, bergantung pada kekuatan magnet, bergantung pada panjang penghantar, bergantung pada kecepatan. Nah, maka ya, banyak makanya nih, sebab nyambung. Generator AC
biasanya diputar oleh tenaga air. Maka lagi ya, bendungan harus tinggi supaya energi kinetiknya besar. Akibat energi potensial juga besar. Akibat kecepatan tinggi, GGL juga tinggi. Oke, seperti itu. Nah, balik lagi ke sini. Nah, jumlah lilitan juga mempengaruhi GGL. Begitu ya. Nah, berarti bergantung pada B, bergantung pada V, bergantung pada N. Ya, itu GGL yang terjadi. Oke, seperti itu keterangannya. Nah, ya. Keterangan di sini GGL induksi, satuannya volt. Untuk selanjutnya boleh disebut GGL saja. Awal-awalnya dari dari induksi elektron. Kemudian berikutnya N jumlah lilitan, kemudian D plug DT perubahan plug magnet, kemudian P kecepatan gerakan magnet atau batang atau kumparan, B-nya medan magnet, L-nya panjang pengantar. Nah, biasanya untuk BLP tidak digunakan lagi kecuali dalam soal ya. Nah, kebanyakan yang menggunakan ini kalau generator AC. Oke, seperti itu keterangannya. Nah, mudah-mudahan kalian lebih paham lagi. Jurusannya adalah teknik elektro arus kuat. Nah, oke, itu. Maka persiapkan untuk menuju ke sana. Mudah-mudahan Anda tertarik ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini contoh soal ya. Penghantar panjangnya 60 cm digerakkan di dalam medan magnet 0,5 Tesla dengan kecepatan 4 meter per detik ya. Nah, hitung beda potensial pada ujung penghantar dan arus yang mengalir pada penghantar jika hambatannya 10 ohm. Jawab, ya. Diketahui dulu boleh, langsung juga boleh ya. Nah, sebenarnya nggak ada masalah. Kalau sudah bisa, kalau sudah lihai kalian mengerjakan soal, tidak usah lewat ini. Ya, nah, jawab. Sama dengan min BLV. Nah, tanda negatif boleh dibuang atau tidak dibawa, boleh juga dibawa. Ya, yang penting ini sesuai dengan hukum Lenz, Lenz ya. Yeah. Ini L-nya belakangan nih. Oke. 0,5 kali 0,6 kalikan V. Ya. Tuh. Nanti 1,2 volt. Atau minus 1,2 volt. Nggak apa-apa, negatif tidak dibawa juga nggak apa-apa. Nah, berikutnya adalah arus. Arus listrik. P sama dengan I kali R. Berarti 1,2 sama dengan 10 I. I 0,12 ampere. Gitu ya. Ini telat nih datangnya. Nggak apa-apa ya. Yang penting caranya seperti ini. Oke. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Kalau ada, ya ternyata ada nih. Nah, ini sebuah kumparan ya, mengurung medan magnet atau garis gaya magnet sehingga terjadi perubahan magnet dari 10 pangkat minus 4 Weber menjadi 5 kali 10 pangkat minus 4 Weber dalam waktu 2 milisekon ya. Ini bacanya 2 milisekon, jangan 2 ms ya. Nah, jika jumlah lilitan 100, tentukan GGL induksi pada kumparan. Induksi ya, pada kumparan. Jawab. 2 milisekon, 2 kali 10 pangkat minus 3 sekon, ya. Plug 1, 10 pangkat minus 4 Weber. Plug 2, 5 kali 10 pangkat minus 4 Weber, ya. Nah, ya jawablah ini. Cukup gampang nih. Nah, gunakan ini N, D plug DT. Nah, ini boleh juga tidak dibawa negatifnya, ya. Oke, 100 kali 5 10 pangkat minus 4 dikurangi 10 pangkat minus 4 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Tuh. Nah, gampang kan? Ini naikkan ke atas ini 2. Oh ya. Berapa? 2 kali 10 pangkat 2 ya. Gitu ya. Ini seharusnya bukan pangkat 2 nih. 10 pangkat. Ya kan? Naik ke atas. Nah, ini berarti bukan 2 kali 10 pangkat min 2 apa 2 kali 10 pangkat 2, tapi nah, ntar perbaiki dulu ya. Nah, ini seharusnya 20 ya. 20 volt. Wah, jelek sekali nih. Ntar dulu ya, mau dihapus. Nah.
Ini 20. 20 volt ya. Kalau nggak salah tuh. Ini berarti ya benar ya. Benar 20 volt ya. Maaf nih. Udah diperbaiki ya. Minusnya boleh dibawa, boleh tidak. Gitu ya. Oke. Nah, itulah pembahasannya. Ini 20 volt bukan 200. Sorry. Nah, soal yang ketiga. Nah, ini ada soal menentukan arah. Perhatikan gambarnya. Tentukan arah aliran arus induksi pada masing-masing pengantar. Nih, SBUT. Selatan, barat, utara, timur, atas, bawah. Ya. Ini mata angin. Ya. Nah, ini ada penghantar. Ya. Penghantar CD mau digerakkan dari barat ke arah timur. Menembus medan magnet yang arahnya ke atas. Tuh. Gerakan. Oke, seperti itu. Balik lagi. Hmm. Ya. Nah, maka nanti ingat, untuk menentukan arah arus induksi adalah P cross B. Ingat ya, P cross B. P ke kanan, bukan ke kanan, ke timur ya, sorry. Nah, ini gerakan. Nah, sedangkan yang ini, gambar yang kanan, medan magnet dari barat ke arah timur. Ya. Pengantar dari selatan utara, CD utara, selatan utara. Digerakkan kemana? Ke atas. Ya. Nah, yang ini ke atas, yang ini ke kanan. Berarti nanti, nah, gimana ini jawabannya untuk gambar A? Jawabannya seperti ini. CD, P-nya ke kanan, B-nya ke atas, maka P cross B. Ya, jawabnya ke sini. I, maka arus mengalir dari D ke arah C. Ya. Selama gerakan arus mengalir dari D ke arah C. Nah, ini kalau disambungkan berarti motornya. Itu ingat tuh ya. Untuk menentukan arah arus induksi adalah P cross B. Ya, paling gampang kan. Nah, sekarang yang ini. Digerakkan ke atas, maka harusnya apa P-nya ke atas. B-nya kemana? Ke arah timur. Nah, seperti ini. P cross B. Kira-kira kemana? Ayo. Ayo kita mikir. Nah, ingat P cross B berarti ini muter ya. Truk. Nah, ini berarti truk. Nah, lihat. Ah, itu. I. Itu. Soal kadang-kadang seperti ini. Nanti UN diganti dengan apalah gitu. Yang penting tes lah. Kita nggak usah pusing dengan UN, dengan apalah gitu ya. Nah, yang penting hadapi dengan usaha dulu. Oke, oke lanjut. Nah, sekarang gagal induksi diri itu. Nah, seperti ini. Ini sama seperti yang tadi. Masuk, keluar. Nah, ya. Nah, percepat ya, karena ini sama dengan yang awal. Nah, E sama dengan min L DI dt. Perubahan plug magnet tiap waktu. Perubahan arus listrik tiap waktu. Sama ya. Jadi N D plug dt sama dengan L DI dt. Jadi yang tadi yang di percobaan Faraday ya, digabung ke sini ya, dicoret N D plug LDI integrakan. Nah, kemungkinan kalian udah mengenai integra. Nah, seperti ini ya integralnya. N D plug diintegrakan jadi N plug. DI diintegrakan LI ya. Maka dapat N plug per I itu induktansi diri ya. Sedangkan GGL-nya adalah ini ya. Nah, oke, keterangan L induktansi diri Henry, kemudian N jumlah lilitan, plug sama dengan ya, plug magnet Weber, ya. Tolong pelajari lagi ini supaya mengerti. Seperti itu ya. Nah, di depan nanti ada soal-soal yang berhubungan dengan GGL, induksi diri, ya. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Kumparan induktansinya 4 mH. Berada di dalam medan magnet. Pada kumparan terjadi perubahan arus listrik dari 2 mA, dibacanya mili itu ya, miliampere menjadi 6 miliampere pada selang waktu. Kenapa disebut selang waktu? Karena waktunya pendek. 2 milisekon ya. Ini miliampere, ini milisekon. Nah, tentukan kegiatan induktansi diri kumparan tersebut atau induktor. Oke. Diketahui L 4 mH, mili 4 kali 10 4 minus 3
2 milisekon, 2 kali 10 4 minus 3, 2 miliampere. Ya, seperti ini ya. Ini konversi satuan. Ya. Jawab. Sama dengan mi LDDT. Oh, ada masukkan. Tuh, seperti ini ya. 4 kali 4 minus 3, 6 dikurangi 2. Nah, nanti sekaligus saja di luar ya ininya. Coret ya. Nah, oke. 4 11 minus 3. Nah, 4 per 2. Nah, ini hasilnya 2. Coret ini. Jadi 8, 10 pangkat minus 3 volt. Nah, ini juga sama. Boleh dibuang dulu negatifnya. Oke? Itu jawaban dari soal aplikasi saja ini. Nanti di depan ya ikuti saja. Nanti ada soal-soal gabungan ya, tentang GGL induksi elektromagnetik. Oke. Nah, fisika itu mudah. Selanjutnya adalah latihan satu soal induksi elektromagnetik. Nah, kalau video ini bermanfaat untuk kalian atau berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan Anda, ya, atau pengetahuan, maka jangan lupa tinggalkan pesan Anda berupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya, terutama pembelajaran fisika. Oke? Ya, serta share ke teman Anda ya, dimanapun teman Anda berada supaya mereka juga ikut mempelajari dan paham tentang induksi elektromagnetik. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kesalahannya.